Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermara bermazmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Ya, saat ini kita tabiskan ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saat ini nats kita berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekarang terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Semua jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
Saat ini kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan yang ditulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah kau pilih. Itu semua murahmu belaka yang tak bertara. Ya, mari jemaat Tuhan semua kita berdiri. Ya. Saat ini kita dengarkan perintah hidup baru yang terambil dalam Roma pasal 6 ayat 22. Saat ini menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saat ini Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Semua jemaat dipersilakan duduk. Sekarang mari kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Sekarang kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami tertunduk di hadapan Tuhan karena kami rindu diajar oleh Tuhan. Sungguh kami rindu untuk mengerti segala yang Tuhan mau dalam hidup kami, karena kami selalu percaya Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kami. Semua itu cukup buat setiap kami bertahan sampai hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus.
Dan biarlah kami memiliki hati yang paham untuk mengerti kehendak Tuhan. Supaya di jalan-jalan hidup kami, semua kami selalu belajar membuktikan bahwa firman Tuhan mampu mengubah sikap hidup kami. Supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, bersabdalah. Semua kami bersedia mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Iya, mari jemaat Tuhan, sekarang semua kita berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakannya dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 4. Imamat 19 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan, Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Ya, saat ini hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ya, semua jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, Shalom. Sungguh kita bersyukur ketika kita boleh ada di minggu pertama di bulan ketiga, di bulan Maret ini. Yang selalu kita percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, namun karena pertolongan Tuhan. Ketika kita boleh ada di minggu pertama di bulan Maret ini, kita terlalu mengimani bukan karena kekuatan saya, namun karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup ini. Saat ini tema kita bicara tentang kuduslah kamu sebab Tuhanmu kudus. Slide yang pertama mohon ditampilkan. Saat semua kita diingatkan sungguh, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Mungkin hampir semua kita hampir tahu lagu ini ya. Ini terlalu kecil ya. Yang main musik bisa lihat tulisannya? Bisa ya. Yang kantornya pemandu lagu bisa ya. Ya. Hampir semua orang saya pikir
hampir tahu lagu ini. Yang berkata begini, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang duduk di atas takhta, yang layak terima pujian karena Kau pencipta. Sio Tuhan Yesus, katong memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus, rencana-Mu indah dalam setiap katong pung hidup. Hal yang mau dikatakan begini jemaat Tuhan, lewat lagu ini semua kita diingatkan bahwa kuduslah Tuhan yang maha tinggi, yang mendatangkan berkat yang luar biasa kepada kita, baik waktu kita dalam pergumulan yang hebat maupun dalam kondisi kita yang bersukacita. Yang dipercaya adalah bahwa dalam kondisi apapun Dia tetap Tuhan yang merancangkan rencana yang indah dalam hidup ini. Dan itu yang membuat kita mengerti betul bahwa kalau sampai hari ini kita bisa dihantar Tuhan, semua karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan itu yang membuat setiap kita mengerti betul bahwa saat ini konteks bacaan bicara tentang narasi yang diawali dengan pengakuan yang penting sekali, yang dikatakan bahwa ditegaskan, bahwa diperintahkan, ditujukannya kepada Musa. Tuhan memerintahkan Musa supaya Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tahu betul bahwa Tuhan mereka kudus. Di ayat yang kedua, next. Di ayat yang kedua dibuka dengan pernyataan, statement yang jelas dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu kudus. Dan ini dasar berteologi khas kitabnya Imamat. Yang mau dikatakan apa? Yang menyatakan bahwa supaya bangsa Israel mengerti betul hubungan dirinya dengan penciptanya. Supaya bangsa Israel mengerti betul bahwa dalam kondisi apapun mereka harus menjaga kekudusan hidup. Karena itu firman Tuhan katakan, statement ini, kuduslah kamu sebab Tuhanmu kudus, menyatakan dengan jelas bahwa di situ ada ikatan perjanjian yang mau ditegaskan. Yang pertama, manusia diciptakan sempurna, segambar serupa dengan Tuhan. Yang pertama diingatkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan terjadi begitu saja, bukan ada dengan begitu saja, bahwa dia menyadari sungguh bahwa saya diciptakan Tuhan. Hal yang kedua yang mau diingatkan apa? Hal yang kedua yang mau diingatkan bahwa ada hubungan antara penciptanya dengan ciptaannya. Dan hubungan ini sifatnya mengikat. Tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dipisahkan. Kalau manusia masih bernafas, berarti dia masih berurusan dengan Tuhan. Kalau detak jantungnya masih berdetak sampai hari ini, berarti dia sedang berurusan dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, perjanjian ini sifatnya mengikat, tidak bisa dilepaskan. Karena itu firman Tuhan katakan di sini,
dengan sangat jelas bahwa sikap hidup bangsa Israel harus mencerminkan Tuhan yang disembahnya. Yang berarti apa? Yang berarti kita harus memahami hubungan kita dengan pencipta kita. Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Siapa saya di mata Tuhan hari ini? Siapa saya dengan segala yang terjadi dalam hidup saya di hadapan Tuhan hari ini? Bangsa Israel diingatkan, who am I? Siapa kamu di hadapan Tuhan? Dari situ orang tahu bahwa dalam hidup ini, apapun yang terjadi, sikap kita tidak bisa lepas dari siapa yang kita sembah. Sikap kita tidak bisa dilepaskan dari siapa Tuhan yang kita layani. Dan itu yang mengingatkan kita bersama bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita sedang diproses sama Tuhan. Supaya kita tahu bahwa hidup saya ini karena perjanjian saya dengan Tuhan. Dan itu mengikat. Dan itu tidak bisa dilepaskan dalam hidup saya. Karena itu yang mau dikatakan di ayat yang ketiga, bicara tentang bicara tentang pola hidup kudus. Diawali dengan satu perintah yang dikatakan di situ apa? Menaati ibu dan ayah. Hal yang menarik, mengapa bicara tentang hidup kudus dimulai dengan menghormati orang tua. Hal yang menarik, kenapa ketika dikatakan hidup kudus, kuduslah kamu sebab Tuhanmu kudus, dan itu diawali dengan respon pertama, orang harus mentaati bapak dan ibunya. Yang menjadi jawabannya adalah karena kekudusan hidup dibangun pertama-tama di dalam keluarga. Dan itu di atas penghormatan kita kepada orang tua. Jadi bangsa Israel mengerti betul kenapa ketika bicara tentang hidup kudus dimulai dengan perintah, seganilah bapak dan ibumu. Jelas itu berarti bahwa hidup kudus dimulai dari dalam keluarga. Hidup kudus dimulai dari bagaimana kita menghormati orang tua kita. Sekarang bilang sama sebelahnya, hidup kudus dimulai dari dalam keluarga. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, hidup kudus dimulai dari dalam keluarga. Dan Imamat 19 ini memakai satu teks yang menarik, menyegani. Menyegani dari bahasa teks dari Ibrani, tirau, yang berarti penghormatan sebagai sikap moral terhadap orang tua. Penghormatan sebagai sikap moral terhadap sosok bapak dan ibu. Dan itu jelas dikatakan, mereka harus dihormati bukan karena tradisi. Mereka harus dihormati bukan karena kebiasaan, tapi mereka harus dihormati karena secara moral anak harus berbakti sama orang tuanya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Dan ini menyatakan dengan jelas, seorang anak tidak boleh bersikap seenaknya sama orang tuanya.
Seganilah, firman Tuhan katakan begini, seganilah bapak dan ibumu. Seganilah. Hal itu berarti apa? Hal itu berarti jaga hubungan, gitu ya Bapak Ibu. Jaga hubungan yang tetap dekat dengan orang tua. Seperti apapun model orang tua kita. Jaga hubungan yang tetap dekat dengan orang tua kita dan jangan memandang rendah orang tua kita. Dan itu perintah. Hal yang mau dikatakan firman, seganilah bapak dan ibumu. Selalu ingat jemaat Tuhan bahwa orang tua kita bukanlah beban, tapi berkat. Jangan pernah seorang anak berpikir orang tua ini cuma bikin tambah beban aja. Orang tua itu berkat. Berkatnya kenapa? Karena setiap orang tua tidak pernah berhenti mendoakan kita anak-anaknya. Setiap orang tua tidak pernah amin-amin, doakan terus anaknya. Seperti apapun dia, dan itu orang tua. Dan itu yang mengingatkan kita, sepanjang nafas orang tua, mereka tidak akan pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Karena itu anak-anak, jangan pernah berpikir bahwa mereka itu beban. Mereka adalah berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan itu yang mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kita dengan mama papa kita hari-hari ini. Kalau hubungannya harmonis, bersyukurlah. Kalau hubungannya kurang harmonis atau tidak harmonis, berjuanglah memperbaikinya. Dan ini yang mau diingatkan firman. Seganilah bapak dan ibumu. Setelah itu di ayat ketiga B dikatakan begini. Bangsa Israel diminta untuk memelihara hari Sabat. Sabat dipahami sebagai hari beristirahat. Sabat dipahami sebagai bangsa Israel berhenti dari segala pekerjaannya, berhenti dari semua upaya manusia, dan mereka diajak untuk fokus sama Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, memelihara hari Sabat. Yang jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bangsa Israel berserah dan mempercayakan semuanya sama Tuhan. Ketika kita boleh ada di hari beristirahat ini, kita di-recharge supaya kita berserah sama Tuhan. Ketika kita akan melakukan 1 minggu mendatang yang penuh dengan pertanyaan, mau jadi apa besok? Tapi hari ini kita berhenti dengan saya berserah. Sekarang bilang sama sebelahnya, kamu harus berserah. Jangan andalkan kekuatan sendiri, karena pasti tidak akan sanggup. Dan ini jelas nilai dari teologisnya berkata, ketika memelihara hari Sabat, bangsa Israel diingatkan, Tuhanlah yang menyediakan segalanya, sehingga mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Karena kekudusan, hidup bukan hanya vertikal, bukan hanya relasi saya dengan Tuhan, tetapi horizontal, relasi manusia dengan sesamanya. Pertama-tama itu orang tuanya. Ya, di ayat 2 dikatakan. Hubungan vertikal saya dengan Tuhan, hubungan horizontal saya dengan sesama saya, tapi pertama-tama firman Tuhan katakan, seganilah bapak dan ibumu. Di ayat 4. Di ayat 4 next. Di ayat 4 dikatakan begini.
Janganlah kamu berpaling kepada berhala. Jelas di situ larangan yang menegaskan bahwa Tuhan yang benar versus Allah yang palsu. Berhala itu adalah sebuah kesia-siaan. Dewa tuangan itu buatannya manusia dan itu sia-sia. Dan itu tidak berarti, tidak berharga. Hal yang mau dikatakan firman jelas. Jangan berpaling kepada berhala, yang artinya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan mengubah pusat perhatianmu selain kepada Dia yang menciptakan. Hal yang mau dikatakan apa? Diperintah di ayat keempat ini ditutup dengan penegasan, Akulah Tuhan Allahmu. Ditutup dengan statement yang jelas, Akulah Tuhan. Yang berarti apa? Perintah ini harus ditaati. Yang berarti perintah ini, suka atau tidak suka, harus ditaati karena satu alasan, yaitu Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Akulah Tuhan. Legitimasi atas nama Tuhan. Disahkan di atas nama Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, kita diajak mengerti betul bahwa kenapa dikatakan kuduslah kamu, sebab aku Tuhanmu kudus. Karena standar hidup kita adalah kebenaran menurut versinya Tuhan, bukan versinya manusia. Standar saya hidup benar, standar saya hidup berkenan, standar saya hidup menyenangkan Tuhan, itu pakai versinya Tuhan. Pakai cara pandangnya Tuhan. Dan itu yang membuat setiap kita mengerti betul bahwa dalam hidup ini jangan pernah lupa, saya berurusan dengan Tuhan yang menciptakan saya. Kamu berurusan dengan Tuhanmu yang menciptakanmu. Siapapun kita. Saat ini jemaat Tuhan, pertanyaannya bahwa apa relevansi teks ini dengan hidup kita setiap hari. Yang pertama, hal yang mau diingatkan next. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Hal yang mau dikatakan apa artinya? Bahwa dalam hidup ini sikap kita harus mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Sikap kita. Kuduslah kamu sebab Tuhanmu kudus. Sikap kita harus mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah. Namun yang terjadi berbeda seringkali. Yang seringkali terjadi dualisme. Seringkali muncul berbeda sikap antara di dalam gereja dengan di tempat kita bekerja. Berbeda sikap antara di dalam gereja dengan di dalam keluarga atau dimanapun kita. Yang jadi soal di sini, dualisme ini yang muncul. Berbeda sikap kita ketika sedang beribadah dengan sikap kita memperlakukan seseorang. Berbeda sikap kita waktu beribadah dengan sikap kita di tempatnya kita bekerja. Berbeda sikap kita di dalam gereja saat beribadah dengan sikap kita dengan keluarga kita. Hal yang mau dikatakan jemaat Tuhan, ketika kita boleh ada di bulan yang baru ini, semua kita diajak untuk tunjukkan Kristus dimanapun kita ada. Berusahalah jangan berbeda, berusahalah jangan dualisme,
Jangan di gereja begitu halus, begitu baik, sedangkan di luar berbeda. Setiap kita diajak untuk mari bersikap seperti saya sedang di dalam gereja dan saya sedang di luar. Hadirkan Kristus dimanapun kita ada. Dimanapun kita ada. Dan yang kita percaya betul bahwa Tuhan selalu turun tangan manakala kita angkat tangan. Kita selalu minta yang baik dari Tuhan, tapi Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Makanya saya suka lagu ini. Yesus manis, sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lae, Yesus paling manis. Kita tahu bahwa dalam hidup ini seringkali hati kita, motivasi kita nggak benar. Yang kita tahu, tapi yang kita rasa bersyukur adalah Tuhan tetap manis dalam hidup kita. Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Tuhan kasih pengampunan yang tidak habis-habis dalam hidup ini. Kita sudah jatuh, Tuhan angkat. Seberapa kelamnya masa lalu kita, tetap Tuhan bilang, lihat ke depan, selalu pandang Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam hidup ini kita mengerti betul. Sekalipun kadang kita hati ini tidak beres begitu ya jemaat Tuhan. Seringkali kita punya motivasi tidak tulus. Hanya kita diingatkan sungguh. Motivasi yang kudus melahirkan tindakan yang kudus. Sekarang bilang sama sebelah kita. Motivasi yang kudus melahirkan tindakan yang kudus. Ya karena yang kita buat adalah kita terus berpikir, bertindak bukan dengan cara dunia. Setiap kita berpikir dengan cara Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan Tuhan, saya nggak sanggup hadapi hidup. Tapi saya tahu Tuhan turun tangan bertindak dalam hidup saya. Dan itu yang kita percaya. Seringkali kita dengan air mata kita bilang, Tuhan saya menyerah. Di titik itu selalu Tuhan bilang, kamu saya ciptakan. Saya bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Sampai nafasmu berhenti. Dan itu cukup buat kita. Saat kita mengerti betul bahwa kalaupun kita berusaha dalam hidup ini, kita terus membentuk motivasi yang benar. Yang kita terus percaya bahwa mengasihi orang lain sama halnya kita mengasihi diri kita sendiri. Hukum yang berkata kasih itu jelas. Sekarang lihat di ayatnya yang ke-18. Di ayat ke-18, nah di situ dikatakan apa? Janganlah engkau menuntut balas, dan dikatakan apa? Janganlah menaruh dendam. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang mau dikatakan jemaat Tuhan bahwa untuk mencapai hidup kudus, hal yang harus diberi satu catatan, jangan berhenti memeriksa diri. Sekarang bilang sama sebelahnya, jangan berhenti memeriksa diri. Yang kedua yang mau dikatakan, hidup kudus bagi sesama, next. Dimulai dari kasih tanpa batas terhadap orang tua kita. Karena di tengah keluarga, kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Hal yang diingatkan firman, hormatilah bapak dan
juga ibumu, sama seperti kita menghormati Tuhan. Dalam keluarga kita diingatkan lagi bahwa orang tua itu adalah orang yang pertama yang memperkenalkan saya dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita mengerti betul bahwa ketika kita hidup kudus, kita meyakini bahwa kasih yang tanpa batas terus menolong kita supaya kita mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa kasih mustahil kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga yang terakhir yang diingatkan hal yang diingatkan hidup berpusat kepada Kristus. Hal itu berarti apa? Waktu kita berserah, di situ kita mengalami damai sejahtera. Berserah tidak membuat kita lemah. Justru waktu kita berserah, kita kuat. Yohanes Calvin, dia katakan begini, kebesaran dari kekuatannya manusia berada dalam penyerahannya. Hal itu berarti kalau kita tidak berserah kepada Kristus, kita berserah kepada kekacauan. Kalau kita tidak berserah kepada Kristus, kita berserah kepada kekacauan. Saat ini mari jemaat Tuhan, dengan segudang pengalaman yang Tuhan nanti izinkan kita berjalan di 1 minggu berjalan, selalu ingat bahwa hidup kita menjadi hebat karena Dialah Tuhan kita. Selamat bergumul, selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Ya, mari jemaat Tuhan bersama-sama kita berdiri. Semua kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semua dipersilakan duduk, semua kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menghiasi hidup kami dengan berkat kemurahan-Mu. Tuhan sangat baik dalam hidup kami.
Tuhan, terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Ketika firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, siapakah kami di hadapan Tuhan kalau kami masih boleh bernafas? Siapakah kami di hadapan Tuhan kalau detak jantung kami masih berdetak sampai hari ini? Semua hanya karena sayang Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sempurnakan setiap kami, hati, pikiran, perkataan, sikap hidup kami, supaya mencerminkan siapa Tuhan yang selalu kami sembah. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menolong kami, supaya kami bergerak bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa berkati untuk jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya yang Tuhan perkenankan boleh beribadah, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati untuk pendidikan kami, berkati rencana-rencana yang sudah kami bangun. Tuhan Yesus, kami percaya benar bahwa Engkau Allah yang mengkawal kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang menyempurnakan setiap kami. Semua kami yang datang dengan ucapan syukur. Syukur Tuhan menambahkan usia baru dari kelahiran. Syukur karena hari perkawinan yang Tuhan sudah anugerahkan. Syukur lewat studi pekerjaan yang Tuhan beri. Tuhan sempurnakan supaya syukur semua kami bawa hanya kepada Tuhan. Biarlah yang boleh kami nikmati tidak membawa kami kepada kesombongan. Di atas segalanya kami tahu bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk jemaat yang terbaring lemah sakit. Tuhan menjamah Ibu Rosi Palingin, Ibu Samini Matius, Anak Giovanni Banu, Ibu Daulima, Bapak dan Ibu Gultom, Ibu Tehu Salawani, Ibu Mesak, Ibu Teli Hala, Bapak Willem, Ibu Wale Wangko, Ibu Wihelmi, Ibu Melvina Samsu, Ibu Susan Lasamahu, Bapak Edi Sopakua, Bapak Henok. Berkati untuk Oma Agnes Rampengan, Bapak Richard Rame, Bu Sumiyati, Bu Pantau, Saudara Karel, Anak Karol, Bu Mujiati. Berkati Penatua Nyonya Wisyu Watimena, Diaken Sinadi Andrianto, Bu Kocem Mustamu. Berkati untuk Penatua dari Robert Tanu, Bu Ana, Ibu Hartini Karsono, Diaken Nyonya Yul, Bapak Hacer Mawit Naat, Bapak Christian, Saudari Laurensi. Tuhan, dalam kelemahan mereka, Tuhan yang menyempurnakan. Biarlah ketika mereka lemah, sungguh mereka percaya kekuatan hanya berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Berkatilah untuk anggota keluarga yang setia mendampingi. Tuhan beri kekuatan, beri sukacita, supaya ketika mereka mendampingi, biarlah mereka mendampinginya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan
bagi setiap orang yang berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, saat ini kami berdoa, berkati untuk semua kami yang bertugas, diaken dan juga penatua, berkati pemain musik, berkati pemandu lagu, berkati petugas multimedia, petugas sound, koster, dan semua karyawan gereja yang Tuhan perkenankan terlibat dalam pelayanan. Kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang mengingatkan benar bahwa jerih lelah melayani Tuhan tidak pernah Tuhan buat menjadi sia-sia. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, saat ini kami berdoa, berkatilah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, berkati Pendeta Lusito Suta, Tuhan yang menolong, beri kekuatan, hikmat sorgawi, biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun dan memberkati. Biarlah dalam segala tugas, tanggung jawab, panggilan dan juga pengutusan yang Tuhan percayakan, biarlah pendampingan Tuhan sempurna. Tuhan Yesus kami berdoa, berkati Pendeta Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, Pendeta Anet Tehu Peori. Tuhan memberkati, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Biarlah dalam segala tugas, tanggung jawab, panggilan dan juga pengutusan, sempurnakanlah ya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, berkatilah bangsa kami, negara kami Indonesia, dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Kami bermohon belas kasihan Tuhan, kami bermohon kekuatan dari Tuhan. Biarlah kondisi semakin hari semakin jauh lebih baik, semua hanya karena Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini semua kami datang dengan doa-doa kami secara pribadi. Ya Allah yang Maha Kudus, sungguh kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami yang paling dalam. Tuhan sembunyikan kami di belakang salib Tuhan, supaya kami tahu sungguh hidup kami semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, karuniakanlah apa yang lebih daripada yang saat ini kami mohonkan kepada Tuhan. Sambil bermohon, berjalanlah di hadapan kami ya Tuhan, supaya hari-hari yang Tuhan bentangkan dalam hidup kami, semuanya kami lalui bersama dengan Tuhan. Sempurnakan syukur kami, sempurnakan seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan
sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 9 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari puji Raja surga, persembahan mawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatap di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami ini, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat hari Minggu ke-6 Prapaskah tanggal 6 Maret 2022. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuanita J. Kisit Mentang MTH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Kedua, berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga pada hari Kamis 3 Maret 2022, Bapak Gatot Kuncarnadi, Sekpel 2, pada usia 59 tahun dan sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Babat Jerawat. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya
mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Ketiga, pemberitahuan ibadah pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 di Gereja Pantai Kosta Tabernakel Kristus Gembala, Surabaya pada pukul 10.00 WIB, yakni Saudara Errol Jonathan Bernardus SAB, anggota Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, masuk sektor pelayanan 4, putra dari almarhum Bapak Dr. Andes Nathanael Bernardus dan Ibu F.E. Suharti, dengan Saudari Elika Novatiani Waroka SH, anggota Jemaat Gereja Pantai Kosta Tabernakel Kristus Gembala, Surabaya, putri dari Bapak Ade Waroka SH dan Ibu Yani Waroka. Apabila calon mempelai hadir, kami mohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Keempat, undangan lokakarya RPKA 2022-2023. Tim kerja PKA 2022-2023 mengundang seluruh tim untuk menghadiri lokakarya kedua pemaparan program bidang 2 dan 3 pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Mohon menjadi perhatian seluruh tim kerja, Tuhan Yesus memberkati. Kelima, pemberitahuan vaksin. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya akan diadakan vaksin Astra dosis pertama dan kedua, serta dosis ketiga yaitu Moderna pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 12.00 WIB, tempat di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya dengan kuota 100 orang. Bagi warga jemaat yang belum vaksin dapat datang ke gereja, demikian untuk diketahui. Keempat, pemberitahuan alih tugas pendeta. Surat Majelis Sinode GPIB nomor 0233/22/MS Romawi 21/KPTS perihal alih tugas. Memberitahukan bahwa Pendeta Mince Mulikale STH akan dialih tugaskan dari GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Ngurah Rai, dialih tugaskan ke GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya selaku pendeta jemaat. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 6 Maret 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari jemaat Tuhan, semua kita berdiri. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh kurasakan melimpah di hatiku.
dunia mulai dari diriku. Saat ini arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.